Assalamualaikum, selamat siang Bu Tere. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Irma, selamat siang. Luar biasa kabarnya hari ini Bu Irma. Bu Irma apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Bu Tere. Semoga kita selalu senantiasa diberikan kesehatan ya. Baik, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan memberikan beberapa pertanyaan ke Bu Tere. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini. Dalam praktik coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Apakah sudah memberikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang nanti disampaikan oleh coachee? Dan nanti saya akan mendengarkan respon dan jawaban dari coachee apakah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Ibu sampaikan. Jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi coaching. Nah, sebelum kita mulai proses coaching, ada sedikit yang ingin saya tanyakan. Pertama, kompetensi apa yang ingin Bu Tere kembangkan pada proses coaching kali ini? Baik Bu Irma, terima kasih atas pertanyaan. Kompetensi yang ingin saya kembangkan ini Bu, pada proses coaching kali ini, yaitu yang pasti yang pertama adalah kehadiran penuh Bu, atau present. Kemudian yang kedua mendengarkan aktif. Kemudian yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Oke, baik Bu Tere. Di antara ketiganya, manakah bagian kompetensi yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan? Ya, baik Bu Irma. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan itu secara spesifik adalah mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Baik, jadi ada dua ya Bu, kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Bu Tere. Nah, kira-kira indikator ketercapaiannya seperti apa Bu Tere? Ya, indikator ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching kali ini yaitu ini, saya ingin coaching itu mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Iya, baik. Baik, jadi indikator yang ingin Bu Tere capai adalah coaching nanti bisa menemukan solusi dari permasalahan, kemudian eh, dan sebelumnya bisa melakukan identifikasi masalahnya ya. Baik, terima kasih atas jawabannya Bu Tere. Silahkan Ibu bisa melakukan proses coaching dengan coachee dengan sebaik-baiknya dan semoga nanti kegiatan coachingnya berjalan dengan lancar. Baik Bu Irma, terima kasih. Ya. Assalamualaikum Mbak Saiful. Waalaikumsalam Bu Tere. Ya, Pak Saiful apa kabar hari ini? Ya, baik sekali Bu, sehat. Bu Tere sendiri bagaimana Bu, sehat? Iya, saya juga sehat Pak Saiful. Hari ini apa Bapak merasa bahagia? Alhamdulillah bahagia Bu. Hanya saja ini ada sedikit kegalauan yang sedang saya rasakan Bu. Oh begitu, Bapak ada kegalauan ya? Baik, ngomong-ngomong, apa topik yang akan Bapak angkat pada percakapan kita pada siang hari ini nih Pak? Jadi begini Bu ceritanya. Seminggu lagi saya akan mengimplementasikan model pembelajaran berdiferensiasi di kelas 3 yang saya saat ini ajar. Sebenarnya waktunya masih seminggu lagi sih Bu, tetapi saat itu saya itu merasa galau karena saya belum pernah mempraktikkan model pembelajaran berdiferensiasi ini. Jadi saya datang ke sini menemui Ibu Tere, harapannya mudah-mudahan dari pertemuan ini saya bisa mendapatkan ide atau gambaran tentang penerapan model pembelajaran berdiferensiasi tersebut Bu. Baik, berarti Bapak ingin mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasi ya Pak ya? Kira-kira Iya, nih, apa yang ingin Bapak dapatkan nih dari percakapan kita yang akan kita lakukan pada siang hari ini?
saya ingin mendapatkan gambaran mengenai bagaimana menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, proses pada pembelajaran yang akan saya lakukan, Bu. Oh, begitu. Baik. Kemudian kalau boleh saya tahu nih Pak Taufik, maaf Pak Saiful, untuk situasi sekarang ini, kira-kira Bapak seperti apa ini? Baik, begini Bu, situasi saya sebelumnya sebenarnya ini saya sudah pernah sih mempraktikkan pembelajaran berdiferensiasi. Hanya saja waktu itu pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan adalah diferensiasi produk, Bu. Oleh karena itu, saya ingin mencoba yang lain. Saya ingin mengembangkan proses diferensiasi yang lain, yaitu diferensiasi proses. Sebelumnya, pada saat pembelajaran, saya juga pernah membuat asesmen diagnostik untuk mengetahui minat dan bakat anak-anak. Kemudian, saya juga telah mengelompokkan anak-anak menjadi 3 kelompok, Bu. Yaitu yang pertama, paham utuh, paham sebagian, dan yang ketiga kurang paham. Oh, iya, baik. Bagus sekali Pak Saiful. Itu Bapak membuat sendiri asesmen diagnostiknya, atau ini kemudian dari hasil asesmen diagnostik yang Pak Saiful, berapa persen nih persentase untuk tiap-tiap kelompoknya Pak? Mana yang paling banyak persentasenya di antara kelompok yang paham utuh, kemudian tadi Pak Saiful bilang paham sebagian, dan juga baik, untuk prosentasenya yang paling banyak itu pada kelompok-kelompok yang sudah saya bagikan itu ternyata yang paling banyak prosentasenya itu yang kelompok paham sebagian, Bu. Nah, dari hal tersebut ya Pak Saiful ya, kira-kira apa ini yang bisa Pak Saiful lakukan untuk membuat pembelajaran berdiferensiasi bisa terwujud di kelasnya Pak Saiful? Mungkin saya akan membuat materi pembelajaran dan LKPD berdiferensiasi untuk 3 kelompok yang berbeda tadi, Bu. Jadi seperti ini. Jadi dari 3 kelompok yang sudah saya bagi itu, yang pertama adalah kelompok yang paham utuh. Nanti saya akan berikan LKPD. Ya, LKPD-nya itu akan saya berikan soal-soal dengan pertanyaan-pertanyaan yang menghendaki jawabannya itu panjang. Di mana dengan jawaban panjang ini melatih anak-anak yang paham utuh tadi untuk senantiasa berpikir kritis atau critical thinking. Kemudian yang kedua, untuk mereka yang kelompok paham sebagian, nanti LKPD-nya akan saya berikan soal-soal berupa melengkapi kalimat rumpang. Dan yang ketiga, bagi mereka kelompok yang kurang paham, LKPD-nya akan saya berikan soal dengan jawaban berupa menjodohkan. Jadi yang lebih mudah sesuai dengan tingkatan pemahaman anak-anak. Begitu, Bu. Oh, berarti strategi yang akan Pak Saiful lakukan ini beda-beda gitu ya, Betul, Pak, Bu. ya? Wah, bagus itu Pak. Kemudian apa yang bisa Pak Saiful lakukan itu untuk memastikan bahwa pembelajaran berdiferensiasi yang akan Bapak lakukan itu bisa berjalan dengan lancar? Saya akan mengajak rekan sejawat, dan saya akan memintanya untuk mensupervisi saya atau bahkan menjadi observer yang akan memantau jalannya praktik pembelajaran berdiferensiasi yang akan saya lakukan, Bu. Nantinya saya juga akan meminta anak-anak untuk merefleksi bagaimana pembelajaran yang saya lakukan. Nah, harapannya dari sana saya akan mendapatkan umpan balik atau feedback tentang sejauh mana pembelajaran yang sudah saya lakukan tersebut. Begitu, Bu. Bagus sekali Pak Saiful, luar biasa sekali idenya. Terus ini Pak, kemudian apa nih kira-kira yang harus Pak Saiful siapkan? Yang harus saya siapkan di antaranya sebagai berikut, Bu. Yang pertama-tama saya menyiapkan RPP-nya dulu. Terus kemudian untuk mengetahui dan mengelompokkan anak-anak ke tingkatan pemahamannya yang tadi paham utuh, paham sebagian, dan kurang paham, saya akan berikan soal asesmen diagnostik
dengan berupa soal-soal yang saya tampilkan di word wall. Jadi tidak memakai kertas, tapi dengan semacam permainan yang tidak serta-merta mereka seperti layaknya seperti sedang dites gitu. Jadi secara natural. Nah, kemudian yang ketiga, saya akan memberikan atau membuat materi yang beragam, materi pembelajaran yang beragam seperti video, teks bacaan, gambar, lagu, dan lain-lain. Terus yang keempat, saya akan membuat LKPD berdiferensiasi yang berbeda-beda sesuai dengan pemahaman anak-anak yang sudah saya kelompokkan menjadi 3 jenis kelompok tadi, Bu. Luar biasa ya Pak Saiful ya. Tapi Bapak melihat aspek murid-murid Bapak sehingga tahu bagaimana harus memperlakukan setiap kelompoknya dengan menyiapkan LKPD yang berbeda tadi ya Pak ya. Betul, berdasarkan mereka yaitu paham utuh, kemudian ada paham sebagian dan juga kurang paham itu ya Pak Saiful ya. Iya betul. Kemudian ini Pak Saiful, kira-kira perlu dukungan dari siapa saja untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini, jadi supaya bisa berjalan sesuai dengan harapannya Pak Saiful. Baik Bu, saya akan meminta dukungan dari sesama rekan CGP di sekolah saya Bu, karena saya sudah sering berkonsultasi dengan beliau, jadi saya akan meminta dukungan dan support dari beliau. Kira-kira ada lagi Pak dari siapa? Ada Bu, dari rekan sejawat di sekolah saya yang sesama guru kelas bawah seperti saya, begitu Bu. Baik, dari percakapan yang kita lakukan hari ini, kira-kira sudah tergambar atau belum nih Pak Saiful? Apakah langkah-langkah yang akan Bapak tempuh? Kemudian kesimpulan apa yang nanti bisa Bapak dapatkan dari percakapan kita hari ini? Saya yang tadinya merasa galau, gelisah, sekarang saya punya keyakinan bahwa saya bisa dan mampu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya. Adapun langkah-langkah yang saya akan buat, diantaranya saya akan membuat atau menyusun RPP terlebih dahulu, kemudian saya akan membuat juga soal asesmen diagnostik, setelah itu membuat materi dan bahan ajar yang beragam, kemudian membuat dan menyusun LKPD yang berbeda-beda, serta saya juga akan melibatkan teman sejawat saya untuk saya jadikan observer dan sekaligus konsultan untuk saya agar bisa berkonsultasi terhadap pembelajaran yang sudah saya lakukan. Jadi dari percakapan ini saya lebih tergambar dan lebih tercerahkan lagi. Yang pada awalnya saya merasa galau, gelisah terhadap apa saya bisa atau tidak kiranya melakukan praktek pembelajaran berdiferensiasi ini. Dan ternyata setelah ada percakapan ini saya menjadi lebih yakin dan percaya diri dan lebih tercerahkan, begitu Bu. Luar biasa nih Pak Saiful. Jadi untuk pelaksanaannya sudah tergambar berarti ya Pak Saiful ya. Kira-kira nanti mau dilaksanakan kapan itu? Minggu depan Bu Tere untuk rencana pelaksanaan praktek pembelajaran berdiferensiasinya. Oke baik Pak Saiful. Wah, saya jadi penasaran loh Pak. Ingin tahu nih nanti hasil dari praktik yang akan Bapak laksanakan besok setelah Pak Saiful melaksanakan praktik pembelajaran berdiferensiasinya. Kita ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya. Baik Bu Tere, besok setelah praktik saya akan menemui Ibu dan sharing lagi kepada Bu Tere. Baik Pak Saiful, saya tunggu loh Pak. Nanti, nah sekarang setelah kita berbicara seperti ini, perasaan Pak Saiful seperti apa? Perasaan saya lega Bu, saya merasa senang dan bahagia sekali karena saya seperti mendapat atau menjadi tercerahkan setelah mengobrol dan melakukan percakapan, sharing, berbagi dengan Ibu Tere. Perasaan baik Pak Saiful, terima kasih ya Pak karena Pak Saiful sudah mau mengobrol dengan saya. Kita sama-sama saling support ya Pak Saiful ya. Ya Bu, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Tere karena sudah membantu saya sehingga saya menjadi tercerahkan Bu. Sama-sama Pak Saiful.
Sampai jumpa minggu depan loh ya Pak. Ya Bu, terima kasih. Sama-sama. Oke, baik Bu Tere. Bagaimana setelah coaching dilakukan tadi, menurut Bu Tere menilai sendiri performa dalam kompetensi coaching tadi seperti apa Bu Tere? Baik Bu Irma, tadi penampilan saat menjadi coach saya, menurut saya itu saya sudah cukup baik Bu Irma. Namun memang ada beberapa hal yang harus saya perbaiki nih Bu Irma. Jadi ada yang perlu saya perbaiki dan juga saya tingkatkan lagi Bu. Ya, apa yang membuat Bu Tere menilai demikian? Iya Bu, karena saya mungkin masih ragu Bu Irma. Jadi untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah pada coach agar dia bisa mengidentifikasi masalahnya dan menemukan solusi dari masalahnya itu Bu. Oke, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi? Tentu boleh Bu Irma, dengan senang hati. Baik, Bu Tere, saya mengamati tadi saat Ibu bertanya atau meminta coach untuk menceritakan lebih detail tentang permasalahannya. Ibu sudah melakukan dan menunjukkan bahwa Ibu tadi hadir secara penuh dan mendengarkan secara aktif. Itu sudah sesuai atau lebih dari standar yang kita rujuk, begitu. Oh iya Bu, memang Bagaimana Ibu mendengar pendapat ini? oh iya Bu, saya memang berupaya untuk mendengarkan secara aktif dan berusaha hadir secara penuh ketika coach bercerita kepada saya. Saya berharap dengan saya menyampaikan pertanyaan tersebut, itu saya juga menunjukkan bobot atau kualitas pertanyaan tersebut sehingga hasil coaching nanti juga bermakna bagi saya dan juga bagi coach. Oke, baik. Namun demikian Bu Tere, saya juga melihat hal-hal yang mungkin masih bisa dikembangkan dalam hal ini. Misalnya tadi saat Ibu menanyakan tentang dukungan yang coach butuhkan, saya mengamati Ibu melakukannya dengan sedikit rasa takut mungkin ya. Yang sebetulnya kalau merujuk ke standar seharusnya itu sudah sesuai. Bagaimana pendapat Ibu? Apa yang Ibu rasakan tadi ketika menyampaikan pertanyaan itu? Iya betul sekali Bu Irma. Jadi saya itu khawatir kalau coach kurang berkenan Bu pertanyaan yang saya ajukan. Oh iya, Begitu Bu Irma. baik. Ya, saya memahami betul terkait dengan hal itu. Nah, dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang oleh Ibu yang nantinya akan dilakukan untuk meningkatkan performa di praktik coaching ini? Yang pasti saya akan melakukan praktik coaching secara real dan natural dengan rekan-rekan sejawat atau mungkin dengan murid saya. Jadi ketika mereka cerita kepada saya atau ketika ada rekan sejawat yang terlihat resah, ada masalah seperti itu, saya akan menghampirinya dan mengajaknya berdiskusi. Begitu Bu Irma. Iya, baik Bu Tere. Selanjutnya nanti hasil pengamatan tersebut akan saya catatkan ke dalam form supervisi akademik ya. Baik Bu Irma. Lalu menurut Bu Tere sendiri, hal yang Ibu peroleh dari kegiatan ini seperti apa? Hal yang ingin saya peroleh adalah yang pasti adalah pengalaman bermakna tentang berbagi cerita dan membantu orang lain untuk mencari jalan keluar dari masalah yang mereka hadapi Bu Irma. Jadi itu merupakan salah satu cara untuk memaknai hidup Bu. Ya, wah keren sekali. Semangat ya Bu Tere ya. Terima kasih Bu Irma. Ya, sama-sama.